Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan pada sore hari ini. Kita ada di puncak perayaan dampak global di ibadah yang ketiga. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Ibadah 1, ibadah 2 sungguh luar biasa. Tuhan memberkati lewat kesaksian dan begitu juga pujian penyembahan di tempat ini. Saya percaya juga ibadah yang ketiga ini kita akan diberkati dengan pujian penyembahan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Berikan kembali yang terbaik bagi Allah kita. Bapak Ibu, mari siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami boleh datang kembali di hadapan-Mu Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah, penyertaan Tuhan bagi kami. Hingga kami Tuhan boleh ada kembali Tuhan pada sore hari ini. Kami boleh duduk Tuhan, kami boleh datang menghadap Allah. Kami boleh datang menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan pada sore hari ini. Biarlah hati Bapa boleh disenangkan lewat setiap pujian penyembahan kami. Dan kami percaya lewat pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, maka mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan, dalam perayaan dampak global di ibadah yang ketiga, kami percaya kuasa Allah akan tercurah di tempat ini. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Melalui hidup, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, Ia menganugerahkan keselamatan yang sejati bagi umat manusia. Sebuah amanat yang agung ditunjukkan bagi kamu dan saya, agar segala suku dan bangsa menerima keselamatannya yang sejati. Dengan adanya 300 suku, 1.300 etnis, 700 bahasa, bahkan lebih dari 17.000 pulau, membuat pengkabaran Injil di Indonesia menghadapi banyak tantangan dan pergolakan, seperti keberagaman agama, perbedaan budaya, tantangan sosial ekonomi, diskriminasi, stigma, bahkan pengaruh globalisasi. Akan tetapi, hanya oleh karena kuasa, pengharapan, dan penyertaannya, pengkabaran Injil tetap berkobar sampai hari ini. Kiranya setiap suku dan bangsa menerima keselamatannya, terpujilah namanya, kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Gandal Gusti saben dina rina wengi gandol Gusti saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Gandal Gusti saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti
Gandel Gusti, gandel Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging urip mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti.
Sembahlah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa
dan Raja, segala raja. Biar kata orang lain bahasa, biar kata orang lain budaya, kan sama-sama puji Yesus, say amen. See your money, say, kata puji Yesus, say. See your money, say, kata puji Yesus, say. Mari kita semangat lagi. See your money, say, kata puji Yesus, say. Oh, see your money, say, kata puji Yesus, say. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Horas madi sudah amang, amanginan. Nahia holong nani Tuhan, beta hita memuji Tuhan. Horas, amin. Puji ma Jehovah, 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 puji ma Jehovah. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Haleluya. Bapak Ibu, kita mari terus menari untuk Tuhan, amin. Amin. Mari pengharapan kita gandol pada Gusti Yesus, amin. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salamina. Amin. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dino kula nggih gandol Gusti. Sekali lagi dengan sungguh ya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya, haleluya, ora bakal cilaka, nanging
cilaka nanging uripku mulya salamiya atiku ayem tentrem atiku rasa seneng saben dina kulonje kandha Gusti saben dina kulonje kandha Gusti saben dina kulonje. Coba Bapak Ibu, coba kita angkat tangannya semua. Ya, sama-sama sampai ke bawah yuk, kita gandol karo Gusti Yesus. Gandol. Sekali lagi. Gandol. Sekali lagi ya. Gandol. Gusti. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan.
terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami. Engkau menyelamatkan kami, memanggil kami dari gelap menuju terang-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk penghargaan hidup ini dari Tuhan. Dan tibalah kami membalas cinta kasih Tuhan lewat melakukan apa yang menjadi penugasan Tuhan bagi kami dalam dunia ini Tuhan. Kami ada dalam dunia ini bukanlah hanya untuk menghabiskan waktu kami dengan segala kegiatan-kegiatan kami yang tidak melayani tujuan Tuhan. Tuhan, kami rindu semua apa yang kami kerjakan tidak menginterupsi perjalanan kami kepada destiny Tuhan. Kerajaan Allah yang tercakup di dalam amanat agung Kristus Yesus untuk pergi mengasihi dunia ini, mewartakan kabar baik kepada dunia ini, bahwa Allah telah mencurahkan kasih-Nya kepada semua makhluk, dan kami adalah agen dari pengutusan dari misi Tuhan di dalam dunia ini Tuhan. Dari sisa hidup kami, apapun yang kami miliki Tuhan, pakai kami bagi kemuliaan dan kehormatan nama Tuhan. Pekerjaan kami, talenta kami, waktu kami, kesehatan kami, uang kami, resources yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah menjadi keberfungsian yang benar-benar bermanfaat bagi kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar melalui acara khusus pada sore hari ini, kami sudah diberkati lewat macam tarian, macam pujian, macam ekspresi dari kebudayaan-kebudayaan dan kesaksian Tuhan, yang semuanya kami persembahkan kepada Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tibalah saatnya kami memberitakan firman dan kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami semua Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kita yang percaya dan siap mendengar firman bersama katakan amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya berterima kasih mendapat kehormatan boleh kembali mengunjungi gereja ini. Kalau tidak salah saya terakhir berkhotbah di gereja ini mungkin sebelum saya atau kami bertolak atau pindah sementara ke Vancouver, Kanada kalau nggak salah ya waktu itu ya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya adalah seorang pengajar misi dan saya adalah seorang yang menaruh perhatian kepada misi ya. S3 saya di bidang misi, saudara-saudaraku dari Korea Selatan, dan saya sangat selalu resah dengan banyak hal yang kadang-kadang gereja hanya sibuk dengan urusan internalnya. Tapi saya bersyukur bahwa gereja di tempat ini mengambil bagian dari misi Tuhan. Dan saya sangat senang setiap kali saya berdoa, biarlah Tuhan menggerakkan lebih banyak lagi gereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Saya bersyukur belum lama saya ceramah misi juga di Pekanbaru dan saya melihat bagaimana juga gereja di sana mengambil tanggung jawab Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seri khotbah dari Blessed to be a Blessing atau diberkati untuk menjadi sebuah berkat. Pada hari ini saya akan mengambil tema yang tidak beda dengan tadi pagi saya sampaikan, yaitu bagaimana kita menjangkau dunia ini dengan lifestyle yang berkemurahan hati. Atau bagaimana kita menghidupi kehidupan yang generous atau berkemurahan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemurahan hati adalah salah satu karakter daripada Kristus. Karena Alkitab berkata Allah di dalam Yesus Kristus selalu tergerak oleh belas kasihan. Oleh karena itu saudara-saudara kita perlu belajar bahwa salah satu jangkauan untuk membawa orang-orang percaya kepada Tuhan adalah dengan mengembrace atau mengenakan apa yang disebut sebagai belas kasihan atau kemurahan hati. Nah, beberapa ayat yang akan kita mulai di sini yaitu misalnya saya akan mulai dari Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 16. New Jerusalem Bible berkata, keep doing good and sharing your resources. Atau dalam bahasa teologianya kata sumber-sumbermu ini adalah koinonia. Di dalam bahasa Indonesia janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Nah, saudara pasti mengenal pernah somehow mendengar kata koinonia. Nah, saudara tahu bahwa gereja itu punya 4 tugas. Yang pertama adalah marturia. Mari bersama-sama saya katakan marturia. Marturia itu adalah bersaksi. Yang kedua adalah diakonia. Diakonia itu adalah memperhatikan orang-orang miskin. Dan yang ketiga adalah koinonia. Koinonia itu
adalah artinya persekutuan, di mana di dalamnya ada ibadah, ada pemberitaan firman, ada sakramen, dan juga ada berbagi satu sama lain. Dan yang keempat yaitu didaskalia, yaitu pemuritan. Gereja harus memuridkan. Nah, saudara-saudara, kita melihat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 4, Contemporary English Version berkata, mereka, siapa mereka ini? Adalah jemaat di Makedonia yang sekarang itu adalah Eropa, meminta dengan sangat kepada kami, siapa kami di sini adalah Rasul Paulus, untuk mengizinkan mereka memiliki sukacita memberi uang mereka atau koinonia bagi umat Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia masih belum terlalu kuat ditekankan, hanya mengatakan sangat, meminta dengan sangat. Tapi dalam bahasa Inggris itu lebih ekstrim lagi, they beg us. Ya, saudara tahu kalau beggar itu ya artinya pengemis. Jadi mereka mengemis kepada kami untuk kami diizinkan memiliki sukacita memberi kepada umat Allah. Waduh, saudara kebayang nggak kalau ada jemaat di sini berlomba-lomba ya datang kepada pendeta dan mereka rame-rame datang kepada saya, kalau saya gembala sidang ya di tempat ini ya. Kalau semua jemaat ini rame-rame datang kepada saya mengemis, Pak, tolong libatkan saya untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saya juga ingin mendapatkan sukacita dari pemberian ini. Wah, saudara-saudara akan luar biasa saudara kalau itu terjadi ya. Nah, saudara, tetapi sayangnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu banyak sekali orang yang tidak demikian jemaat Tuhan ya. Kalau kami orang Batak ini terkenal itu dengan apa? Ya, makan gak makan yang penting adat ya. Jadi kalau memberi ke gereja, memberi kepada pekerjaan Tuhan, pelitnya minta ampun. Tapi kalau untuk adat sampai berhutang pun dilakukan, saudara. Yang orang Batak di sini bilang bukan saya orangnya. 1, 2, 3. Ya, berhutang juga dilakonin saudara untuk adat saudaraku ya. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh orang Batak ya, dia bisa jor-joran saudaraku untuk gelontorkan uang ya. Bahkan saudaraku, dia bisa bikin makam yang mahal leluhurnya beratus miliar rupiah ya. Tetapi kalau untuk pekerjaan pelit sekali saudara-saudara ya. Ini terjadi saudara. Kadang-kadang saudara ada banyak orang yang begitu takut dengan ungkapan orang yang mau mati ya. Soalnya kalau enggak, ini pesan terakhir dari mamaku. Soalnya dia sebelum mati mengatakan, hei takuluk, nanti bikin kuburanku di Tarutung sana, kumpulkan semua tulang-tulang kami. Soalnya ini pesan orang mati. Pesannya ibu saya yang meninggal dunia sebelum dia mengembuskan napas terakhir, dia kasih pesan. Saudara konyol enggak? Pesan Yesus sebelum dia meninggalkan dunia ini pergi beritakan Injil, enggak dia takutin untuk dilaksanakan. Tapi pesan mamanya yang terakhir dia takut enggak lakukan. Ya. Nah saudara-saudara, mestinya kita lebih takut dari pesan Kristus sebelum meninggalkan dunia ini, pergi beritakan Injil. Ya. Nah saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara tidak mudah bagi kita untuk apa? Untuk memiliki spirit seperti ini. Jemaat Makedonia berlomba-lomba mengatakan kami ingin terlibat dan kami ingin melihatnya itu sebagai sebuah sukacita di dalam hal mengiring Tuhan dan berpartisipasi dalam pekerjaan misi. Waktu itu Paulus sedang dalam rangka fundraising atau penggalangan dana karena ada kelaparan di Yerusalem, sehingga dia keliling mencari uang untuk bantuan bagi jemaat Tuhan di Yerusalem, sehingga jemaat di Makedonia berlomba-lomba dan begging us, mengemis kepada kami untuk let them have the joy of giving, memberikan kepada mereka kesempatan mengalami sukacita. Nah, saudara, kemudian saudara-saudara, ada pertanyaan, mengapa kita harus generous ya? Mengapa kita harus bermurah hati ya? Nah, alasan yang pertama adalah karena kemurahan hati itu merupakan cerminan dari apa yang disebut dengan komunitas. Ya. It creates community. Saudara, kalau saudara melihat gereja itu bukan sekedar tempat kita kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi,
atau menarik resources dari apa yang bisa kita dapatkan di gereja. Gereja disebut sebagai komuni yang kudus atau Holy Communion, di mana sebenarnya gereja itu adalah tempat di mana kita ada membentuk komunitas ilahi. Kalau saudara mau melihat suasana sorga, lihatlah dua lembaga. Apa itu? Rumah tangga dan gereja. Gereja itu adalah prototipe dari kerajaan Allah. Ketika ada jemaat bertengkar di Korintus, Paulus berkata, tidak adakah di antara kamu orang yang bijaksana yang bisa menyelesaikan persoalanmu sehingga kamu menuntut satu sama lain ke pengadilan. Artinya Paulus mengatakan sebenarnya gereja adalah tempat di mana cerminan dari kerajaan Allah terjadi. Dan demikian juga rumah tangga. Kalau saudara mau lihat Taman Eden, lihatlah rumah tangga Kristen yang diberkati dan yang bahagia. Tapi kalau saudara mau lihat Taman Eden, ya, yang tadi Eden, yang ini Edan, lihatlah juga rumah tangga Kristen yang berantakan. Ya. Rumah tangga yang tidak berbahagia akan menjadi Taman Edan. Tapi rumah tangga yang berbahagia akan menjadi Taman Eden, saudaraku. Ya, cuman beda A sama E aja. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, tanda kita komunitas itu apa, saudara? Yaitu adanya persekutuan saling memberi. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 11 berkata, your generosity, kemurahan hatimu, not only provides for the needs of God's people, but also produces prayers of thanksgiving to God. Tidak hanya menyediakan bagi kebutuhan umat Allah, tapi juga mendatangkan doa pengucapan syukur bagi Allah. Kemudian Kisah Rasul 4 ayat 32, New American Bible berkata, komunitas orang percaya saling berbagi satu sama lain. Jadi kalau saudara mau tahu gereja yang sehat adalah apa? Gereja yang membentuk komunitas. Di mana mereka satu tujuan, satu kasih, Filipi pasal 2. Saling membangun, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling mendorong. Dan yang kuat menolong yang lemah. Ya. Problem sekarang di gereja saudara-saudara apa? Yang kuat mau menolong yang lemah, tapi yang lemah nggak tahu diri. Ya. Maksudnya gimana? Ya. Saudara-saudara, saya menyaksikan tadi pagi, saya punya teman seorang pendeta di Pekanbaru. Satu kali dia bilang gini, Pak Gultom, kita membuka koperasi simpan pinjam di gereja, kita buat koperasi simpan pinjam, dengan tujuan supaya jemaat-jemaat itu yang berkebutuhan, tidak menjadi bulan-bulanan tengkulak, ya, atau rentenir dengan bunga tinggi. Saya suka ditanya orang, Pak Gultom, boleh nggak ya orang Kristen bungakan uang? Ini orang Batak banyak bungakan uang kan. Saya mengatakan, kalau ditanya, Pak Gultom boleh nggak orang Kristen membungakan uang lebih tinggi dari bank? Apakah itu riba? Saya mengatakan tergantung. Tergantungnya apa? Kalau memang itu fungsinya untuk bisnis atau pengembangan usaha atau sesuatu yang konsumtif, silakan. Karena nggak disalahkan juga orang pinjamkan uang. Kenapa coba? Karena dia juga dia juga punya risiko karena dia nggak menerapkan agunan seperti di bank. Prosedurnya sangat ringan gitu. Jadi kalau bunganya lebih tinggi dari bank itu normal. Kenapa? Karena dia juga risiko tinggi ya kan, nggak pegang yang namanya agunan kan. Nah, jadi wajar. Tetapi yang nggak wajar itu adalah kalau ada orang pinjam uang untuk berobat anaknya yang sakit, untuk bayar sekolah anaknya, untuk orang yang kesulitan kontrakan. Harusnya hati nurani kita bunyi ya. Kita perlu meminjamkan bila perlu tidak atau tanpa bunga. Nah tapi pendeta di Pekanbaru bilang gini kepada saya, Pak Gultom, tujuan saya mendirikan koperasi simpan pinjam di gereja adalah supaya orang-orang tidak menjadi bulan-bulanan dan rentenir. Dan yang kedua, orang-orang yang di luar gereja, non-Kristen, yang miskin, dapat benefit dari kehadiran gereja di masyarakat. Tapi yang menyedihkan hati saya Pak Gultom adalah bahwa yang membayar on time dan yang kooperatif itu adalah orang-orang non-Kristen. Sementara jemaat Tuhan banyak yang ngemplang alias kagak bayar. Ya, banyak ngelesnya. Ya, atas nama gereja kan harus seperti Kristus mengasihi gitu ya. Masa terlalu kejam nagi-nagi gitu ya. Nah, jadi atas nama sesuatu kasih yang tidak berdisiplin itu adalah penghinaan kepada stewardship-nya Tuhan atau penata layanan kerajaan Allah. Makanya saya katakan seringkali di gereja yang kuat menolong yang lemah tapi yang lemah nggak tahu diri.
harusnya yang lemah melihat pertolongan dari orang yang kuat di gereja kepada dirinya, harus dilihat itu sebagai tangan Allah untuk menolong dia bertumbuh di dalam persekutuan atau fellowship-nya yang ada sebagai komunitas Tuhan satu sama lain. Amin. Harusnya begitu, saudara-saudara. Sehingga dia tidak menyalahgunakan kasih itu dengan percuma. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi yang pertama daripada kemurahan hati itu adalah karena dia menggambarkan komunitas daripada orang percaya. Sekarang di gereja saudara, di perkotaan, jemaatnya ribuan, tapi belum tentu membentuk komunitas. Ya, bisa lo begini ya, banyak lo begini ya. Saya tadi pagi umpamakan, katakan bapak berdua ini jemaat di sini sudah 20 tahun, ya. Dan sebagaimana Yesus tidak berubah, bapak ini pun setiap minggu duduknya nggak berubah, selalu di situ. Ya, ada nggak orang kalau ke gereja duduknya nggak pindah-pindah di situ terus? Ada kan? Bahkan kalau ada orang duduk di tempat duduknya, dia bilang, langkai dulu mayat gua, ini kursi gua, ngapain kau di sini? Saya udah 10 tahun duduk sini, pergi kamu gitu ya kan. Gitu. Nah, anggaplah mereka berdua ini jemaat di sini 20 tahun dan mereka setiap kali ibadah mereka nggak pernah pindah tempat duduknya. Ya, jadi artinya apa? Setiap minggu bapak ini memandangi batok kepala bapak ini. Ya, maaf pak ya, pegang kepala nggak apa-apa ya. Jadi bapak ini melototin batok kepala bapak ini tiap minggu. Tapi bisa lo, bapak ini belum tahu siapa nama bapak ini, di mana rumahnya, berapa anaknya, apa pekerjaannya. Sebaliknya bapak ini juga nggak tahu dia. Begitu gereja di perkotaan sekarang ya, banyak sekali. Mari bersama-sama saya katakan tidak gereja ini. 1, 2, 3. Puji Tuhan, gereja di sini pasti saling keluargaan ya. Saudara tahu gereja Korea, ya saya 5 tahun di Korea Selatan. Gereja Korea itu rata-rata punya restoran atau kafe atau kafetaria. Ya. Untuk apa? Jadi kalau minggu begini, jemaat itu beli kupon makan. Misalnya di luar itu katakan harganya 15.000. Dia beli kupon 5.000 atau 7.500 separuhnya dari gereja. Bukan soal makannya, tapi begitu mereka keluar gereja, mereka makan, di situ terjadi fellowship, ya. Lagi makan itu misalnya ya, bapak anaknya berapa? 3. Oh 3 ya? Nggak jadi masuk ke mulut, letakkan lagi. Terus, di mana mereka? Oh sekolah gini-gini. Oh gitu ya? Bagaimana keadaan mereka? Yang satu lagi sakit. Oh sakit ya? Letakkan lagi, nggak jadi masuk lagi. Ya. Bapak tinggal di mana? Di Gang Kelinci. Oh ada ipar saya di sana, nggak masuk lagi nasinya. Gitu kan? Terjadi interaksi, ada yang di situ sakit didoakan. Ya, ada fellowship di situ. Ya. Jadi mereka itu nggak masak kalau hari Minggu, mereka makan di gereja dengan membeli kupon supaya ada persekutuan. Ya. Sekarang di kota-kota besar, gereja-gereja banyak sekali nggak sabar. Kalau khotbah begitu lewat dari 30 menit udah lihat jam. Bahkan belum doa berkat, sudah pelan-pelan. Langsung kabur saudara. Ya. Jadi begitu doa berkat, pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bukan, itu yang awal ya. Misalnya, pulanglah kamu bawalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus bersama-sama dengan saudara. Amin. Begitu buka mata banyak yang terjadi pengangkatan. Separuh jemaatnya hilang. Ya. Kenapa? Karena sudah resah. Ya. Nggak peduli dia ya. Tapi jemaat Korea nggak seperti itu. Mereka ada fellowship, ada waktu. Di situ mereka saling berbagi satu sama lain ya. Nah, saudara-saudara, yang kedua, kemurahan hati itu akan mengalahkan atau menghancurkan apa yang disebut dengan roh materialisme. It defeats materialism. Ya. Dengan kemurahan hati itu, saudara dan saya akan terbebas dari roh materialisme. Matius pasal 6 ayat 24 dalam New International Version berkata, you cannot serve both God and money. Kamu tidak dapat melayani sekaligus Allah dan uang. Bayangkan saudara bahwa Allah disandingkan dengan uang. Betapa seriusnya uang sampai-sampai dia menjadi saingan berat dari Tuhan, tanda petik. Itu sebabnya roh materialisme sudah menghinggapi banyak orang. Tahukah saudara bahwa kemarin Kejagung menangkap seseorang bekas pejabat MA itu? Kenapa saya ngomong gini berani? Karena itu sudah rahasia umum, kecuali itu masih gosip ya. Itu sudah beritanya di mana-mana, so itu adalah public expose news ya. Jadi saya nggak akan masalah dengan menyebut ini ya. Saudara di rumahnya ketemu uang hampir
hampir 1 triliun dan 51 kilogram emas. Gila nggak saudaraku? Saudara lihat kadang-kadang banyak pejabat ditangkapin oleh KPK, dimasukkan di Sukamiskin. Kadang-kadang kita nggak bisa pikir, kurang apa sih, udah punya jabatan, namanya terkenal, istrinya cantik, suaminya ganteng, anaknya hebat-hebat, punya gaji besar, pasal besar, masih korupsi juga. Kenapa? Karena roh materialisme itu menimbulkan roh ketamakan dari orang-orang. Ya. Makanya kalau saudara pergi ke Sukamiskin sana, di sana semua nama-nama Alkitab ada. Ada Matius, Gaius, Petrus, Yohanes. Ya. Kurasa kalau orang Kristen di Indonesia biasa menamakan anaknya Yesus seperti di Indonesia Muhammad gitu biasa ya. Kalau di Meksiko itu biasa itu menamakan namanya. Pernah dengar nama petinju Meksiko namanya Yesus siapa gitu kan? Tapi kan kita di Indonesia nggak ada yang namanya, Bu cucunya udah lahir ya? Iya, namanya siapa? Yesus Kristus, nggak ada. Ya. Seandainya ada saudaraku seperti di Meksiko mengasih nama Yesus, maka kita akan mendengar Highland News. KPK memborgol Yesus dan membawa ke Sukamiskin gitu. Jadi KPK memborgol Yesus membawa ke Sukamiskin. Dan akhirnya di Sukamiskin ada Yesus di sana, ada Petrus, ada Paulus. Bayangin saudaraku. Karena manusia itu ya sudah dijerat oleh roh ketamakan. Ya. Saudara, kadang-kadang saudara, kita ini harus bersyukur ya, kalau kita ini biasa-biasa saja ya. Kalau kita banyak uang kali kita makin jahat ya. Teman saya bilang gini sama istrinya, "Ma, kamu bersyukur loh, kita ini selalu sulit uang. Kenapa? Soalnya aku tahu kelemahanku, kalau aku banyak uang, aku udah cari perempuan di mana-mana." Gitu, sama istrinya bilang gitu. Jadi kamu bersyukur, ya kan? Karena dia bilang, kalau saya Pak Gultom punya uang banyak, saya nakal katanya. Itu kelemahan saya katanya begitu. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, roh materialisme itu bisa kita kalahkan dengan apa? Dengan melatih roh kemurahan hati. Amin. Dengan mempraktekkan apa yang menjadi firman Tuhan. Alasan yang ketiga, bagaimana kita mengadopsi lifestyle kemurahan hati ini adalah karena alasannya dengan kemurahan hati ia memperkuat imanku. Mari bersama-sama saya katakan memperkuat imanku. Dikatakan oleh 2 Korintus pasal 9 ayat 13, Philip Bible berkata, "Your giving proves the reality of your faith." Pemberianmu membuktikan realitas imanmu. Jadi saudara, kalau saudara mengklaim orang beriman, apa buktinya? Kasih tidak mungkin ada tanpa pengorbanan. Betul? Halo? Kasih selalu dibuktikan dengan berkorban. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita berkorban. Ya. Coba, saudara kalau mencintai seseorang, pasti saudara berkorban. Ya. Berkorban uang, berkorban perasaan. Ya. Satu kali ada anak muda ya kan, dia lagi tidur gitu, anak muda gitu. Lalu mbaknya ketuk-ketuk pintu kamarnya. "Tuan ada tamu." "Tolong besok aja, saya lagi capek." "Tuan ada tamu penting." "Udah saya lagi capek, tidur capek." Gitu ya. Tapi ini si Eneng Mas datang. "Oh ya, suruh tunggu sama saya, tunggu. Rupanya pacarnya datang gitu kan. Langsung capeknya hilang kan. Langsung dia bergegas pakaian. Tunggu, saya keluar gitu. Karena cinta itu mendorong pengorbanan. Dan itu bukan keterpaksaan, tetapi suatu natural yang keluar dari hati kita. So kalau iman kita ini benar-benar mengasihi Tuhan, iman kita luar biasa, maka kita nggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Kita ini pasti orang yang selalu gampang bermurah hati. Ya, gampang untuk tersentuh hati kita. Itulah bukti iman kita. Dan kadang-kadang Tuhan bisa menuntut apa yang paling berharga dari hidup kita. Kalau yang kecil mah gampang saja. Tapi kalau sesuatu yang Tuhan minta kita yang besar. Dan saya punya pengalaman, saya tadi kesaksian, tidak apa-apa saya saksikan lagi. Tahun 1997 saya ngambil S2 di Korea Selatan. Waktu itu saya baru menikah. Ya. Saya baru menikah. Tapi karena beasiswanya untuk satu orang, saya bilang sama istri saya, "Ma kamu di Indonesia dulu, nanti lihat keadaan. Kalau nanti berapa bulan saya sudah di Korea, kamu nyusul atau saya yang balik untuk jemput kamu." Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Terjadi kerusuhan Mei. Saya begitu panik
karena istri saya tinggal di Solo, saya di Korea Selatan. Zaman itu belum ada WA, belum ada internet tapi masih terbatas ya. Jadi saya menghabiskan tiap hari interlokal dari Korea Selatan uang saya untuk hanya bilang I love you kepada istri saya. Saudara, waktu itu kerusuhan di Solo sangat parah. Sama dengan Jakarta, pembakaran di mana-mana, dan istri saya yang membuat saya panik dan resah adalah istri saya tinggal di kontrakan satu komplek dan kontrakan itu punya orang Chinese. Dan saudara tahu waktu itu sentimen Chinese itu kuat sekali di Indonesia, jadi saya khawatir kalau nanti rumah itu dibakar atau apa gitu ya. Saya telepon nggak bisa, imigrasi tutup, dia nggak bisa ke Korea, saya nggak bisa Pak. Tapi pendek cerita, pada waktu itu di tengah-tengah situasi Asia yang begitu berkecamuk, ada krisis moneter. Kampus kami bikin pekan misi saudara, pekan misi. Nah lalu ada plenary session di mana semua itu hadir. Kemudian saudara-saudara ada sesi misi bangsa-bangsa. Lalu MC-nya bilang gini, Anda yang mau dengar ceramah misi Asia Tenggara di sana ruangannya. Asia Tenggara itu Singapura, Indonesia, Vietnam, Kamboja, Filipina, di sana. Yang mau dengar ceramah misi Afrika di sana. Yang mau dengar misi Amerika Latin di sana, dan seterusnya. Masuklah saya ke ruangan misi Asia Tenggara di sana. Lalu ada penceramahnya di sana, ceramah misi. Habis ceramah misi, kami ditantang untuk memberikan persembahan untuk misi Asia Tenggara. Waktu itu saya sangat berbeban sekali untuk memberi apa yang bisa saya lakukan untuk misi Asia Tenggara. Tapi di kantong saya hanya ada 20.000 won, which is itu sekitar 200.000. Itu pun uang saku saya, udah gak punya apa-apa lagi saya. Tapi di satu sisi saya seperti feeling guilty, saya nggak bisa ngasih sesuatu ini ya. Nah, dalam waktu singkat saya berdoa, tiba-tiba Tuhan itu bilang di hati saya, beri apa yang paling berharga di tubuhmu. Saya cari-cari apa yang berharga ya, sepatu juga sepatu butut ya, sepatu bekas, baju saya sederhana, apa ini? Tiba-tiba ada suara bilang gini, kasihkan cincin kawinmu bagi misi. Saya kaget, cincin kawin. Waduh, ini kan bersejarah, ini kan yang ditukarkan di gereja sama pendeta dengan istri saya. Tapi saudara, karena suara itu kuat, begitu datang kantong kolektor itu, saya copot cincin kawin saya masukkan kantong kolektor, teng saudara, udah saya lega. Ya. Nah, lalu saya nggak lama pulang ke Indonesia, ketemu istri saya lihat, kok di jari suaminya ini nggak ada lagi cincin kawin, apakah sudah kawin sama cewek Korea? Ya. Lalu dia tanya, Pak, cincin kawinmu di mana? Lalu saya bilang, Mah, terserah kamu mau bilang apa, kamu mau marah silakan, tapi saya didorong oleh Tuhan untuk persembahkan bagi misi. Tahu apa reaksi istri saya? Istri saya nangis dan dia bilang, kamu keterlaluan, kalau kamu mau ngasih yang lain aja, itu kan cincin kawin kita. Dia nangis-nangis, dia nggak terima, saya diem aja. Ya udahlah, mau dipersalahkan silakan aja lah, pikir saya. Nah, saudara, nggak lama kemudian kami dari Solo pindah ke Jerman. Maksudnya Jeruk Manis ya, belakang RCTI itu ada Jalan Jeruk Manis namanya. Kami kontrak rumah di Jerman situ. Masih pengantin baru, perabotan tidak ada gitu ya, masih sederhana sekali. Mesin cuci nggak ada, istri saya satu kali dia nyuci. Rupanya dia nggak sadar karena kena sabun, cincin kawinnya itu lepas, hilang nggak tahu kemana. Mungkin masuk selokan, nggak kecari. Lalu dia bilang gini, Pak, cincin kawinku hilang. Lalu saya bilang, berarti kita satu sama sekarang. Berarti kehendak Tuhan. Akhirnya kami berdua tidak punya cincin kawin lagi. Jadi kalau kami punya cincin kawin sekarang itu karena kami beli belakangan, ada duplikatnya. Yang saya nggak pakai sekarang karena udah nggak muat, karena dulu saya kurus ya, nggak muat. Tapi istri saya pakai. Nah, saudara, jadi kadang-kadang Tuhan itu meminta yang paling berharga dari hidup kita itu apa? Dan itu adalah membuktikan seberapa besar iman kita. Dan Alkitab mengatakan 2 Korintus 9 ayat 6, whoever sows sparingly will reap sparingly. Artinya siapa yang menabur sedikit menuai sedikit pula, dan orang yang menabur banyak
whoever sow generously will also reap generously. Dia akan menuai dengan banyak juga atau penuh dengan kemurahan hati. Kemudian 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, Allah mampu atau Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu dan malah berkelebihan yang dimaksudkan untuk memberi dengan sukacita kepada orang lain. So, saudaraku, jadi memberi itu adalah bukti daripada iman kita. Yang keempat, saudara-saudara, apa yang dikatakan Alkitab mengenai alasan mengapa kita harus bermurah hati, terutama bagi pekerjaan Tuhan? Karena ia adalah investasi bagi kekekalan. Mari bersama-sama saya katakan investasi bagi kekekalan. Lukas pasal 16 ayat 9 berkata begini, pergunakanlah sumber-sumber duniawimu untuk keuntungan orang lain. Dalam cara ini kemurahan hatimu menyimpan suatu apa, saudara? Suatu apa? Hadiah, reward, pahala bagimu di sorga. Ya. Saudara, kalau saudara menyimpan uang di BCS, bukan BCA ya, BCS, tahu nggak? Bank Cabang Sorgawi. Maka saudara tidak akan pernah ada ngengat. Saudara kalau investasi di dunia ini, saya punya teman dalam hitungan menit dia kehilangan 2 miliar. Ya, saya buta sama sekali yang namanya forex apa segala macam. Tapi dia kesaksian dia pernah kehilangan 2 miliar dalam waktu berapa menit. Ya, saudara kalau investasi untuk apa namanya? Untuk buka bisnis, saya pernah tahu ada seorang bapak stres. Air matanya berlinang minta saya bantu dalam doa. Kenapa? Pada waktu itu ada satu brand bakmi yang terkenal, saya nggak usah sebut namanya. Ya, itu long time ago, 10 tahun lebih yang lalu. Dia kelewat PD. Wah, ini orang kalau makan bakmi ngantri-ngantri, ya. Sama kalau ada bakmi apa di tempat saya itu paling ngantri-ngantri itu bakmi Asui, bakmi Alo itu pasti ngantri kan. Tapi yang dimaksudkan ini bukan mie ini ya. Dia pede sekali. Dia pinjam uang ke bank, dia pinjam uang dari saudara-saudaranya plus uang dia. Dia bikin gede sekali di Fatmawati. Dia kontrak tempat sekali, direnovasi. Di belakang itu ada tamannya. Jadi kalau ada orang wedding atau ulang tahun besar sekali, krunya lebih daripada 30 ya, yang masak dan yang layani. Dia pikir ini akan sukses besar ini. Dia ambil franchise itu, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata dia meleset. Dia invest banyak berapa miliar situ uang. Ternyata sepi sekali bakminya, nggak ada pengunjungnya. Dia nangis datang kepada saya dengan teman saya almarhum, ada seorang pendeta teman saya. Pak, doakan saya depresi. Kenapa? Saya udah nggak tahu mau kembalikan uang bank bagaimana. Saya nggak tahu bagaimana kembalikan uang saudara-saudara saya. Saya pikir akan booming, ternyata sepi sekali. Saudara, tidak demikian orang yang mendukung pekerjaan Tuhan. Investasi bagi kekekalan akan mendatangkan reward bagi kita. Amin. Yang kelima, saudara-saudara, saya akan lebih cepat lagi, saya nggak lama lagi khotbah, paling-paling 1 jam lagi. Yang kelima, saudara-saudaraku, bahwa dengan kemurahan hati, ia akan memberkati saya pada gilirannya. It blesses me in return. Ya. Dan ayatnya apa? Ayatnya firman Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal 15 ayat 10. Berilah dengan penuh kemurahan dan lakukan itu tanpa hati yang bersungut. Maka karena ini Tuhan Allahmu akan memberkati engkau di dalam semua apa, saudara? Pekerjaanmu dan di dalam segala sesuatu yang apa? Dipegang oleh tanganmu. Walaupun motivasi kita bukan main lotre dalam hal berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Ya, kita jangan pernah bertransaksi dengan Tuhan. Nek tak kasih segini, maka Tuhan akan balas segini. Jangan ada hati kita seperti itu. Ya, saudara, semata-mata kita karena mengasihi pekerjaannya, mengasihi Tuhan Allah. Amin. Tetapi suka tidak suka, banyak fakta dalam Alkitab bahwa orang yang bermurah hati akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang yang bermurah hati akan ditolong oleh Tuhan. Ya, saya mengalami, saya kalau punya waktu saya bisa banyak bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan yang bahkan tidak pernah saya pikirkan. Ya, saudara, saya telah melihat bagaimana ketika kita mulai peduli dengan banyak orang, peduli dengan pekerjaan Tuhan,
Tuhan itu memberkati kita bukan hanya berupa uang. Ya, saya melihat ada begitu banyak. Ya. Saya punya anak, dua-duanya di sekolah internasional mahal-mahal. Saya sendiri adalah seorang dosen yang gajinya sebulan hanya 30 hari, kadang-kadang 31 hari. Ya, saudara tahu guru di sekolah teologi itu di bawah UMR lah, masih lebih tinggi UMR Jakarta. Saya dosen 25 tahun, gajinya itu nggak manusiawi. Tapi karena passion dari Tuhan untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan menjadi pendeta, saya menjadi dosen sampai sekarang 25 tahun. Istri saya ya, ibu rumah tangga, tidak ada income-nya sama sekali. Dia aktivis di gereja, dia melayani Tuhan, memimpin pujian, berkhotbah, dia juga ada misi ke Jawa Barat, teman-temannya, ya. Artinya apa, saudara? Kami hidup dari hari ke hari dengan iman, ya. Income saya nggak seberapa, istri saya nggak punya income. Tapi Tuhan itu memelihara luar biasa, ya. Anak-anak saya sekolah di sekolah internasional, saudara tahu uang sekolahnya berapa? 0 alias gratis, saudara. Saya bilang sama istri saya, wah kalau kita bayar tiap bulan berapa ini? Ya. Tapi Tuhan itu punya banyak cara memberikan kesehatan kepada kita, menopang kita di dalam karir kita dan seterusnya. Jadi berkat Allah itu akan dilimpahkan kepada mereka yang memperhatikan pekerjaan Tuhan. Amin. Memiutangi Tuhan bagi orang yang memberi kepada Tuhan. 2 poin lagi. Yang keenam, saudaraku. Kehidupan yang berkemurahan hati itu akan menghasilkan kebahagiaan. Mari bersama-sama saya katakan happiness. Alkitab berkata Kisah Rasul 20:35, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Pernah nggak saudara rasakan ketika saudara nolong orang, kayak ada kepuasan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri. Amin. Ada satu kepuasan yang kita rasakan. Ya. Satu kali saudara ada seorang yang pakaiannya lusuh, dia lapar, dia pegang uang 5.000. Bapaknya yang jual bakso sedang melayani banyak orang yang beli bakso. Dia membawa uang 5.000 dengan ragu, dia mau minta 1 mangkok bakso karena dia lapar. Apa yang terjadi, saudara? Dia dimarahin sama bapak takung bakso ini. Kamu itu orang lagi sibuk, pergi kamu dari sini. Gitu, saudara ya. Kamu ini datang-datang ke sini, minta-minta kamu gitu. Itu nggak bisa cuma 5.000 gitu. Saya bilang, Pak, memangnya satu mangkok berapa sih baksonya? Dia bilang 12.000. Udah gini Pak, tolong bikin bakso itu saya yang bayar, kasih dia. Karena dia lapar. Saudara, waktu saya lakukan tindakan kecil begitu, saudara, itu orang terima kasihnya nunduk-nunduk sama saya, ya. Makasih Pak, bayangin. Ada satu kebahagiaan walaupun hal tindakan kecil yang kita lakukan, ada satu happiness ketika kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ada satu kepuasan yang kita rasakan, ya. Nah, saudara, poin yang terakhir, kalau yang terakhir langsung biasanya bilang puji Tuhan gitu ya. Kemurahan hati itu adalah membuat saya makin seperti Allah atau menjadi seperti Yesus, ya. Karena Allah hatinya adalah hati yang berkorban, hati yang memberi, ya. Yohanes 1:16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. 1 Tawari pasal 29:14, segala sesuatu yang kita miliki telah datang dari Engkau Tuhan, dan kami hanya memberi apa yang telah menjadi milik-Mu. 2 Korintus 9:13, Engkau akan memuliakan Allah melalui karunia kemurahan hatimu. You will be glorifying God through your generous gifts. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, what do you mean to be like Jesus? Saudara kalau mengatakan aku ingin seperti Yesus, artinya saudara meniru karakter Kristus, yaitu apa? Kemurahan hatinya. Amin. Alkitab mengatakan dia selalu digerakkan oleh belas kasihan kepada mereka yang tak tergembalakan, kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang kerasukan setan, kepada mereka yang mengalami diskriminasi sosial karena gender seperti perempuan Samaria. Mereka yang mengalami diskriminasi karena jabatan mereka seperti Zakeus. Mereka juga
Yesus juga belas kasihan kepada anak-anak dan mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan kepada 3 L. L itu apa? L yang pertama, the lost. L kedua apa? The least. L ketiga adalah the last. The lost, the least, and the last. Terhilang, terpinggirkan, dan yang paling tidak dianggap. Saudara, Yesus adalah, maksud saya Allah adalah Allah yang memberi. Kalau saudara dan saya ini berkemurahan hati, kita makin hari seperti Yesus. Dengan cepat, bagaimana kita mempraktekkan kemurahan hati ini? Ya, ini yang kita praktekkan. Ya, mempraktekkan kemurahan hati. Saya undang pemain musik bisa ambil tempat. Yaitu dengan cara penuh pertimbangan. Ya, jangan terintimidasi oleh siapapun. Saudara memberi, saudara punya belas kasihan, itu benar-benar hasil dari pertimbangan saudara. Yang kedua, antusiaslah. Dan yang ketiga adalah secara sukarela, bukan dengan paksa. Dan yang keempat adalah dengan sukacita. Saudara, hanya orang yang memberi dengan sukacitalah akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dari mulai tadi pagi, saya sudah berkhotbah 3 kali. Ya, saya berkhotbah tadi jam 7.30, lalu jam 10.30. Dan sekarang, dan saya sangat bersyukur menyaksikan ada kesaksian-kesaksian yang beragam mulai tadi pagi. Ada yang dari Lembaga Alkitab Indonesia tentang proyek penerjemahan Alkitab, ada dari STT Sekolah Teologi yang membutuhkan topangan, dan ada juga misi dari Jawa Barat. Saudara, tangkap hatinya Tuhan melalui gereja ini. Mari kita bersama-sama untuk mengambil bagian dari pekerjaan Tuhan. Apapun yang bisa kita perankan, bukan soal banyaknya, tapi apakah kita rindu, Tuhan, aku ingin terlibat di dalam barisan untuk misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Saya berdoa supaya setiap tangan yang diberi, yang memberi bagi pekerjaan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kesehatannya, anak-anaknya, kehidupan pernikahannya, kehidupan pergaulannya, semua diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa bahwa setiap orang Kristen akan menemukan shape-nya, akan menemukan seperti potongan mozaik yang membentuk gambar besar dari rencana Tuhan yang agung. Dan kalau saudara main namanya mozaik itu, ada kepingan-kepingan yang bolong-bolong karena tidak kehadiran, tidak ada hadirnya, atau dia hilang atau pergi kemana. Tapi kalau saudara melihat di dalam mozaik yang besar dari kehendak Tuhan itu, saya ada di situ untuk membentuk gambar yang besar itu. Kiranya kita menemukan suatu kehidupan yang berkemurahan hati untuk menjangkau dunia ini bagi kerajaan Allah. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Haleluya. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Amen. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan
ini yang luar biasa. Dan menyenangkan hati Tuhan, itulah kerinduan kita. Saudara, tidak ada tujuan yang tertinggi dari kehendak Allah kepada kita selain kita terlibat di dalam menggenapi tujuan-tujuan Tuhan melalui apa yang kita miliki. Saya bersyukur bahwa gereja ini selalu memiliki hati untuk pergi kepada bangsa-bangsa, ke tempat-tempat di mana banyak gereja-gereja tidak menaruh perhatian, ke tempat-tempat di mana ada misi yang terabaikan, misi yang selama ini tidak dilirik oleh banyak orang karena senyap. Tapi saya percaya kepada setiap gereja yang setia menangkap hati Tuhan, gereja tersebut akan diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa, dengan uang, dengan banyak jiwa-jiwa atau orang-orang yang memberi kehidupan mereka bagi kerajaan Tuhan, dalam doa mereka, dalam apa yang bisa mereka lakukan. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, berikanku hati seperti hatimu Tuhan. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuai yang di sekelilingku. Berikanku kalbu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Mari kita bagi bersama-sama. Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyerahkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyerahkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Oh haleluya. Kiranya sukacita sorga menjadi sukacita kami. Dan firman-Mu berkata surga bersukacita, Bapa di sorga bersukacita, malaikat di sorga bersukacita ketika ada satu jiwa bertobat dan diselamatkan. Tuhan, kiranya impartasi hati Tuhan mengalir pada malam hari ini lewat pemberitaan firman. Kami memiliki hati Tuhan yang rindu agar setiap orang boleh mengalami kebenaran Tuhan, setiap orang boleh diselamatkan dan tidak ada seorang pun yang binasa. Kami memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Junifrius Kultom yang sudah menyampaikan kebenaran firman dalam 3 kali ibadah. Tuhan terus beracara dan berkarya melalui hidupnya, keluarganya, pelayanannya, bahkan sebagai dosen di seminari Bethel. Tuhan terus berkarya dengan dahsyat, mengimpartasi, memotivasi, menginspirasi lebih banyak lagi orang untuk ambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dan juga seluruh jemaat malam hari ini, kami boleh terimpartasi hati-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar beliau akan meninggalkan kami melakukan perjalanan, kiranya Tuhan terus menyertai dan mendampingi. Juga jemaat yang masih tetap tinggal, kami mau terus ada dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Kehendak Bapa tergenapi dalam hidup kami. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu atas kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengundang, silakan duduk. Karena Pak Kultom akan melanjutkan perjalanan. Kami atas nama jemaat dan panitia mengucapkan terima kasih untuk pelayanan sepanjang hari ini. Sedikit cindera mata supaya itu saya pakai. Saya tetap pakai siapa? Ya.
Ya, ya ini supaya dikenang. Ya, ada foto gereja ini. Tuhan memberkati. Oke, thank you. God bless. Tuhan memberkati. Silakan. Shalom, selamat datang dalam perayaan dampak global. Minggu keempat, dalam minggu misi ini kita merenungkan Allah dan Anda. Allah dan misinya, Allah dan dunianya, Allah dan gerejanya, dan yang terakhir Allah dan Anda. Dan dalam hal ini kita menggunakan prinsip personalisasi. Ya, prinsip kunci yang akan membuat gereja menjadi alat Tuhan untuk mengkomunikasikan pesan Yesus kepada semua orang di dunia. Nah, personalisasi adalah proses yang mendorong orang percaya menemukan peran mereka dan mengenapi tujuan mereka dalam kerajaan Allah dengan menggunakan semua karunia, kemampuan, sumber daya, dan pengalaman hidup mereka untuk terlibat dalam rencana globalnya Tuhan. Nah, pola pelayanan perjanjian baru jelas imamat yang rajani, artinya semua orang percaya adalah imam. Ini adalah kunci dari personalisasi, di mana semua orang, setiap orang percaya bergantung pada orang percaya yang lain untuk ambil bagian di dalamnya. Dalam hal ini ada 3 hal. Yang pertama, ada kesatuan sebagai tubuh Kristus. Setiap anggota gereja adalah bagian dari satu tubuh yang sama. Yang kedua, kebenarannya adalah perbedaan. Ya, setiap orang anggota tubuh Kristus unik, spesial, tidak tergantikan dalam tugas khususnya yang Tuhan rencanakan. Kemudian yang ketiga, perlunya sinergi. Agar tubuh Kristus berfungsi secara efektif, setiap anggota harus mengenapi tempat pribadi mereka yang unik pada pelayanan dan dalam misinya. Jadi kita melihat dari sejarah, dalam 100 tahun pertama, seluruh anggota jemaat ikut terlibat di dalamnya. Seluruh anggota jemaat yang ada dalam Kisah Rasul ikut berfungsi, ya. Mereka berkumpul hanya seminggu sekali, tapi setiap hari mereka menjalankan peranannya masing-masing. Kurang lebih hampir selama 400 tahun tidak ada lembaga, tidak ada bangunan gereja yang seperti sekarang. Nah, kemudian tahun 312-an, 313 Kaisar Konstantin menjadikan cikal bakal kekristenan menjadi agama negara. Maka mulailah wujud, ya, gereja diinstruksikan dan dilembagakan sehingga hilanglah esensi gereja di mana seluruh umat percaya, semua orang Kristen itu harus menjadi imam, menjadi mediator berkat, menjadi alat Tuhan. Nah, personalisasi adalah jalan kembali, jembatan untuk kembali kepada pelayanan pola perjanjian baru. Martin Luther telah berhasil membawa reformasi secara biblikal. John Wesley dan rekan-rekan membawa gereja kepada reformasi spiritual. Tapi akhir zaman ini Tuhan ingin ada reformasi struktural, di mana seluruh tubuh anggota tubuh Kristus bisa berfungsi. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah saudara Anda menemukan tempat Anda dalam kerajaan Allah? 97% anggota gereja menganggap ini suatu hal yang misterius, ya, dan menganggap ini sulit, ya, menemukan peran saya dalam tubuh Kristus. Tapi 3% telah menemukan tempat ini dan ini luar biasa. Mereka ternyata cocok dengan apa yang Tuhan rencanakan. Jadi untuk keterlibatan global yang efektif kita harus menjawab pertanyaan, ya. Setiap anggota gereja menjawab pertanyaan berikut. Saya diberi karunia melakukan apa? Saya suka melakukan apa? Berkat, bakat, atau keterampilan alami apa yang saya miliki? Kemudian pelayanan apakah yang cocok dengan kepribadian unik saya? Kemudian pengalaman hidup apa yang menjadikan saya seperti sekarang ini? Jadi misi mengarahkan seluruh jemaat Tuhan berfungsi sebagai bagian dalam tubuh Kristus. Dan hidup dalam misi dengan Tuhan akan membantu orang-orang menjadi sukses dalam rencana Allah, sukses dalam tujuan Allah. Kunci untuk mengenali kehendak Allah dalam kehidupan secara pribadi
Nah, Tuhan ingin agar semua mengambil peranan. Ya, jadi setiap anggota diidentifikasikan dengan misinya Tuhan, tujuan misi. Ya, kemudian ada relasi hubungan dengan utusan-utusan misi dan misinya Tuhan. Kemudian ada partisipasi, ada keterlibatan aktif dengan misi dan tujuan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi renungkan satu kebenaran ini, bahwa Allah itu semua orang percaya terlibat dalam misi penyelamatan secara universal, secara global. Dan dia telah merancang saudara sebagai pimpinan, sebagai apapun, ya, untuk menolong menemukan posisi unik dalam setiap pelayanan anggota tubuh Kristus. Itulah pentingnya lewat PDG ini seluruh jemaat dimobilisasi sehingga proses transformasi rohani yang dimulai dengan kebenaran Alkitabiah itu bisa terjadi dalam kehidupan seluruh jemaat. Ya, saudara sekalian dikasih Tuhan, lewat PDG ini saya rindu agar setiap orang menemukan peranan uniknya dalam kerajaan Allah. Ada tugas yang tidak bisa tergantikan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Indonesia. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah informasi selama sepekan. Mari hadir dalam jam-jam doa sebagai berikut. Mari jemaat Tuhan untuk ikut dalam ibadah kategorial yang ada. Mari Opa dan Oma untuk ikut dalam ibadah UMAS pada Sabtu 2 November 2024 pada pukul 10 pagi di gereja lantai 1. Gereja akan melayani penyerahan anak pada 17 November 2024. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Bapak Suko. Dihimbau bagi seluruh pengurus komisi agar segera menyusun laporan program dan rencana program tahun 2025. Telah dibuka kembali perpanjangan dan pendaftaran PKJ Perhimpunan Kedukaan Jemaat, dan bagi jemaat Tuhan yang belum mendaftarkan atau belum memperpanjang dapat menghubungi Saudari Farida. Atas nama Gembala, pengurus dan sidang jemaat Tuhan, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, tadi pagi ibadah 1-2 kita sudah bagi-bagi hadiah. Sore ini juga saya mau panggil teman saya dulu. Punten AA ya, puntennya. Ini tetangga saya emang agak-agak gimana gitu. Tadi kan kita sudah bagi-bagi hadiah ya. Tadi kulkas yang berapa pintu tadi? Gak ada pintu. Oh, gak ada pintunya. Iya. Oke. Kalau sore ini apa ya? Voucher kelima ya tadi. Harusnya voucher kelima hari ini. Iya. Nah, betul. Sebelumnya saya mau shalom dulu ya. Oke. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Masih semangat nih? Amin ya, karena saya kesini ingin membagi-bagikan hadiah nih. Betul. Ya, karya ya. Tadi saya senang banget masuk dijemput oleh Asher juga dengan pakaian adat mereka ya. Betul. Luar biasa hari ini saya melihat kebinekaan dalam GBI Harapan Baru ya. Yes. Dan pada saat ini kita mau sapa dulu kali Kak ya. Betul. Sapa dulu untuk beberapa jemaat juga. Kan banyak juga nih ya dari yang suku Sunda, Berbagai, Jawa, dan berbagai suku lainnya di Indonesia. Betul. Boleh saya sapa dulu ya Bapak Ibu yang dari Boleh. tanah Sunda nih. Sampurasun. Mantap. Kumaha damang sadayana. Wih, luar biasa. Yang dari Jawa Kak? Iya, dari dari Jawa Jawa. ya. Nyuwun pangapunten. Pripun kabare? Wih, mantap. Kak, sekarang dari Karya nih. Oh iya. Yang pasti Kamu apa? sendiri dari mana? Oh, kalau saya dari Kobar. Apa itu? Kota Baru maksudnya. Oh. Daerah sini juga. Oh, kalau kita dari
Sumatera. Oh, dari Sumatera. Jadi Kak? kalau tempat kita itu ada surfing, ada berbagai macam budaya ya. Ini bukan betul. promosi ya. Oh, iya, Oke, betul. kita sapa dulu ya yang di Boleh. Horas. Dari Horas tanah Bang. Sumatera Dari ya? Truk Medan. Sumatera Medan. Coba. Oke. Kalau nanti saya bilang Horas, yang bilang Horas berarti orang Sumatera ya. Coba Betul, ya. betul, kita Horas. Kayaknya Sekali lagi kak. sekali lagi kurang. Horas bah. Horas. Banyak ya tadi Banyak pagi juga juga, orang Batak. oke. juga. Coba Ada yang lagi, orang Nias ada enggak? Ya hobu. Enggak ada. Ada satu. Oh, ada satu. Iya. Wah. Satu. Kayak tetangga kita juga itu kak. Betul. Oke Iya, kak, ya. kita langsung aja ya tanpa lama-lama Yes, lagi. oke. Kita akan pilih best kostum atau best outfit terbaik untuk PDG 2024 dan ini khusus untuk jemaat saja. Jadi para pelayan nggak boleh ikutan. Ya. Ya. Saya juga tadinya kalau boleh sih saya mau kak. Iya, Cuma padahal nggak udah boleh bagus ikutan. banget kostum Dan kita ini ya. murni keputusan dari tim acara yang menentukan. Dan Betul. kita lihat ya siapa yang berhak mendapatkannya. Kita hitung 3, 2, 1. Iya. Ini tetangga aku. Wah, ini saya kenal ini. Wah, lucunya. Boleh maju? Sini nak, sini nak. Ini tetangga kami ini. Ini lucu Ini saya banget. pernah lihat ini dua anak ini. Ini Di mana dari ya? ini jauh dari mana kalian dari mana? Dari mana? Yuk, kalian pakai baju daerah dari mana? Dari mana sayang? Tiongkok. Oh Tiongkok. Dari Tiongkok. Iya. Dari Bapakmu Shanghai orang Tiongkok ya. juga ya. Oke, kita imani juga misi kita bisa sampai ke tanah Tiongkok ya kak ya. Amin. Amin. Oke, mungkin boleh langsung dikasih hadiahnya kak Maria. Silakan. Boleh foto dulu? Kak, kita ikutan foto yuk. Iya foto. Lihat foto nak. Foto dulu saya. Saya nak foto dulu. Foto dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih Dada. Terima kasih ya. Oke kak, selain best kostum kita juga akan bagikan hadiah lagi ya untuk Oh, iya. pertanyaan. Betul. Oke, Bapak Ibu semuanya, nih semua yang dari sini boleh ikutan ya. Siapa yang cepat menjawab, dia yang mendapatkan hadiahnya dan utamanya adalah yang benar juga ya kak ya. Oke, pertanyaannya apa kak? Yang mau jawab langsung angkat, Angkat tangan ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Saya mau tanya nih, siapa ketua PDG 2024? Wah, ada yang langsung menjawab dari Bapak yang pakai topi di belakang ya. Silakan maju Pak. Oh, itu Bapak dari mana ya? Bukan itu panitia. Ini tetangga saya juga. Oh, tetangga Ini daerah juga Kota ya? Baru juga dia. Oh, oke. Ini belum tentu benar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan salah siap-siap angkat tangan ya. Iya betul. Oke, ya, oke. Semua harus lengkap, tanggal lahir, Boleh, Pak. nomor sepatu harus lengkap. semua, Boleh Pak. Dari mana Pak? Kenalan dulu Pak. Ya dari tadi duduk. Ya Allah. Namanya dengan siapa Pak? Saya Pak John, Oh, Pak John. Oke, jawabannya apa Pak? Palambok. Ya lengkap Pak, lengkap. Palambok. Ya lengkap Pak, lengkap. Palambok tuh suaminya Ibu Lengkap Friska. bukan nama lengkap Pak. Palambok Tambu Bolon. Oh, benar. Oke, kasih tepuk tangan, benar jawabannya. Ini Pak, boleh sekarang tengah Pak. Pak John Bu, berhak mendapatkan hadiah. Hadiahnya mau nggak Pak? ya. Oh ya. Bapak senang ya dapat hadiah. Foto ya. dulu. Oke, terima kasih Pak John, Tuhan memberkati ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Karya, aku pamit dulu ya. Oke, silakan. Soalnya saya Hati-hati mau di jalan ikutin ya, Mas, ya. Akademi Militer Prabowo lagi nih. Oh gitu. Oke, dadah. hati-hati ya. Silakan. Puji Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir beribadah? Jika tidak keberatan boleh lambaikan tangannya supaya kami bisa mengenal. Oh, ada. Sebut dengan pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.
kami ada 3 kali ibadah, jam setengah 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam 5 sore. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Mari bersama kita bangkit berdiri. Biar kuasa-Mu tercurah di tengah-tengah kami bagi Indonesia, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Mari puji lagi katakan, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Katakan kemuliaan, kemuliaan Tuhan telah Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami, Engkau menegurkan kami, biar kami menjadi pribadi-pribadi yang berfungsi, pribadi-pribadi yang memiliki kemurahan hati. Inilah hidup kami, Tuhan. Terima kasih teguran-Mu, terima kasih nasihat-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Keberadaannya dimanapun berada dapat menjadi berkat, dapat menjadi terang, baik sebagai pengkhotbah, baik sebagai dosen. Berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera di dalam keluarganya, anak dan istri-istrinya. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan keluarganya. Tuhan hadir di dalam setiap pelayanannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Andreas. Kiranya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Ada urapan Tuhan, ada kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Biar keluarga gembala sidang kami dapat menjadi keluarga yang memberkati, keluarga yang menjadi terang, baik istri anak-anaknya. Berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera turun di dalam kehidupan gembala sidang kami. Kami berdoa juga untuk pergumulan jemaat, baik di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Apapun pergumulan jemaat Tuhan, ketika berdoa, beriman, mengakui segala dosa kesalahan, percayalah Tuhan akan menyembuhkanmu, Tuhan akan memulihkanmu, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan memberi damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupanmu. Kami berdoa untuk negara kami, pemerintah kami, kota kami, pemimpin kami, aparat negara. Kiranya Tuhan berkati mereka, biar mereka memimpin takut akan Tuhan. Kiranya bangsa kami, negara kami, kota kami ada damai sejahtera dari sorga turun. Biar ada sukacita. Tuhan, Kau ajari kami untuk mengampuni, Kau ajari kami untuk mengasihi orang-orang yang membuat ada rencana untuk merusak keamanan bangsa dan negara kami. Orang yang membenci anak-anak Tuhan, ajari kami untuk mengampuni mereka, sehingga mereka juga dapat mengalami kasih keselamatan dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk tenaga misi baik di dalam negeri maupun luar negeri Tuhan. Berkati mereka di dalam segala pergumulan masalah hidup mereka, tantangan di dalam pelayanan mereka. Khususnya kami berdoa untuk tenaga UBL,
Pak Cahaya, Pak Simon, Pak Perdamaian, Pak Johnson, Pak Matua, Pak Eko, Saudara Depa. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan lainnya, orang Kristen. Biar semua terpanggil untuk menjadi misionaris Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dan garam, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk suku-suku yang terabaikan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang terhilang. Kiranya belas kasihan Tuhan terjadi atas mereka. Sentuh kasih Tuhan terjadi atas gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Biar semua ambil bagian untuk menuntaskan amanat agung. Beri kesempatan kepada kami Tuhan. Beri kesempatan kepada anak-anak Tuhan untuk ambil bagian. Biar hidup kami berarti sebelum kami meninggalkan dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pada saat ini kami membawa persembahan. Biar motivasi kami adalah cinta Tuhan, bukan ada kepentingan pribadi, hanya untuk diberkati. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini kami membuat persembahan dengan motivasi yang salah. Biar persembahan kami jadi berkenan, persembahan kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang harum. Kami percaya saat kami membuat persembahan dengan motivasi yang benar, hidup kami berkenan, akan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Mari segenap sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat rajani mempelai surgawi, murid sejati, prajurit radikal, sahabat Tuhan Yesus. Angkat hatimu, terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atasmu, dan jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom, damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kekuatan, sukacita, kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh mengasihi Tuhan Yesus katakan amin, haleluya.